Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Dua ini. Alkitab itu Al-Qur'an, Al-Hikmah itu Al-Hadis. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan yang mengajarkan kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui. Bapak Ibu melihat yang terjadi di alam kita ini kita tidak tahu. Betul ya? Musibah terjadi tadi malam, ada gempa di mana? Di mana? Sumatera Selatan. Sebelumnya ada lagi Semeru. Ya, kita nggak tahu di sekitar kita ini ada gunung-gunung yang suatu saat dan pada waktunya dia akan berproses dan bisa menjadi musibah untuk kita. Ini kita tidak tahu. Dan semua yang Allah turunkan untuk kita berangkat dari sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Kita lihat PKL, pedagang kaki lima, kita dekati. Abang jualan apa? Tadi saya mendekati PKL sebelum kesini, cari teh hangat. Saya mengamati pelan-pelan begitu. PKL itu kita kasih uang 1 juta. Biar berkembang usahanya. Pak, ini apa Pak? Dalam hati kita, ini sedekah, zakat, infak. Dalam hati kita, ungkapan kita, tambahan modal, tambahan modal. Alhamdulillah, matur suwun Pak. 1 juta. Cuman kita pesan, Bang, bisa nggak sedekah 2.000? Uang paling kecil menurut abang berapa? 2.000 Pak, parkir 2.000, 1.000, sedekah dengan uang 2.000. 1 bulan kan 60.000. Dari abang ini ketika usaha, dia dapat duit berapa? Dapat 500.000, 600.000 bersih. Bukan omset, tapi keuntungan. Bisa dapat 600.000, 500.000. Berarti dia 10% bisa sedekah. Mengangkat derajatnya yang mustahik menjadi muzaki. Itu kalau dibina. Ini kan banyak teman-teman yang pengusaha, banyak teman-teman yang dosen, guru, banyak teman-teman yang aktivis di kegiatan apa. Dibina di masjid. Diajak sholat berjamaah, diajak ngaji, diajarin ilmu-ilmu keislaman oleh para asatidz, dan seterusnya. Dia berkembang. Suntikan lagi modalnya. Kita secara tidak langsung sedekah kepada satu orang, dibina terus sampai punya beberapa outlet. Pernah nggak bermimpi begitu? Mengangkat perekonomian. Masalahnya kita hari ini sibuk dengan urusan kita sendiri. Padahal ketika kita diwafatkan sama Allah itu, yang mengurus kita ini bukan diri kita. Yang mengurus kita ini adalah orang-orang baik di antara dan sekitar kita. Pernah tidak Bapak Ibu berpikir di situ? Lihat Rasulullah. Dari perjalanan hijrahnya Rasulullah, apa yang dipikirkan Rasulullah ketika Rasulullah diwafatkan oleh Allah? Ummati. Kalimat itu yang dipikirkan Rasulullah. Karena Rasulullah belum bisa mengajak umatnya itu untuk hijrah, bertauhid kepada Allah, bersandar kepada Allah, yang ada urusannya dirinya sendiri. Itu berat. Lakukan sesuatu yang berat. Ketika sesuatu yang berat itu kita lakukan, maka kita akan tidak seperti kebanyakan yang dilakukan orang pada umumnya. Orang tidur, kita melek. Sholat malam. Di saat orang melek, kita bensinnya sudah habis kalau begini berarti. Jadi melakukan sesuatu yang tidak banyak dilakukan orang lain itu yang terpenting. Rasulullah Muhammad SAW selalu begitu. Ya. Jadi berbuatlah sesuatu. Contoh dalam hijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Siapa yang berpindah, berhijrah, syaratnya apa? Fi sabilillah. Untuk kepentingan berjuang di jalan Allah. Ini duit tinggal 2 juta, 3 juta. Ada pedagang kaki lima, kasih 1 juta.
Bulan ini 2 orang, bulan besok 3 orang, bulan besoknya lagi mungkin 2 orang. Terus, tidak terasa, teman-teman di masyarakat ini punya binaan beberapa PKL. Kita mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak pernah sholat, mau sholat. Tidak bisa ngaji, mau ngaji. Banyak yang ngaji buat halakoh-halakoh. Ini yang untuk tua-tua, ini begini. Gerakan itu ketika masif berdampak luar biasa. Belajar bagaimana Al-Falah di Surabaya bisa seperti itu. Belajar bagaimana lembaga pendidikan Al-Hikmah bisa berkembang seperti itu. Dan kami rasa di sini juga banyak aum-aum amal usaha Muhammadiyah yang ini bisa kita upgrade, bisa kita kembangkan. Dan tidak menutup kemungkinan orang hebat itu berangkat dari daerah, bukan berangkat dari kota. Karena yang ada di kota itu sudah bosan tinggal di kota, akhirnya dia hijrah ke daerah. Pensiun itu balik. Pensiun dari kota balik ke kampungnya. Ternyata dia tidak menemukan keindahan di kota. Lebih menemukan ketenangan di desa atau di kampungnya. Kenapa? Banyak yang mudik ketika liburan, ketika long weekend begitu. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mulai jam berapa ini? Masih ada waktu, Ustaz? 15. Oh, tinggal 5 menit. Ini nyimpulkannya gimana ini? Tapi endingnya ayatnya sudah tadi ya. Sudah ya. Jadi kalau ada 3 konsep, 3 hal penting yang itu harus merubah diri kita dengan mengambil makna hijrah itu tadi. Makna hijrah itu adalah berpindah. Ini pindah kemana? Pindah dari rumah ke masjid. Ini kan semua urusan di rumah kita tinggal, karena kita sedang ada di masjid. Begitu kita berada di luar kota, maka urusan pikiran masalah di kota kita tinggal, karena kita sedang ada di sini. Jadi memilah-milih itu hijrah. Nah, secara maknawi yang istilahnya, secara diistilahkan, kita terkadang tidak bisa menemukan konsentrasi di saat kita berada pada suatu waktu, suatu tempat, suatu masa begitu. Nggak bisa fokus. Sehingga masalah ini muncul. Dan tidak ada manusia yang tidak punya masalah, dan dia ketika bermasalah pasti hijrah. Ibu tanggal 15, 16 mulai menipis kan uang sakunya ibu-ibu begini. Bapak sepi, pandemi, jualan tidak laku begitu. Tidak menutup kemungkinan ibu hijrah. Setelah Pak, aku tak pulang nang kampungku, Pak. Orang ketika menemukan masalah itu pasti hijrah. Maka jangan dicari masalah itu, tapi selesaikan masalah itu lewat pintunya. Bapak Ibu punya tamu, masuk lewat pintu ruang tamu. Tapi kalau Bapak keluarkan tamu ini lewat pintu jendela kamar, masalah nggak, Bu? Bu, masalah nggak? Nah, kenapa masalah? Nah, masalah ini datang dari mana? Dia datang dari pintu ruang tamu, keluarkan masalahnya lewat pintu ruang tamu. Kenapa kita tidak bisa fokus dengan masalah-masalah yang muncul, baik masalah pribadi kita, masalah personal kita, ya, masalah komunitas masyarakat kita dan seterusnya. Yang Rasulullah ajarkan ketika kita punya masalah itu apa? Kembali kepada Alkitab, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah, Al-Hadis. Hanya itu. Nggak menemukan jawabannya, lihat ijtihad. Di Muhammadiyah ada tarjih yang memudahkan, ikuti tarjih. Di Nahdlatul Ulama ada bahsul masail, ikuti bahsul masail. Kalau sudah mengikuti A, jangan menyalahkan yang B, karena masing-masing punya sejarah yang tidak sama, punya akar yang berbeda, punya lahan yang tidak mungkin disamakan. Tapi ketika memetik harus sama. Ketika membawa barang dagangan buah yang dipetik ini harus sama di tempatnya, pasar. Itu kita hidup berorganisasi. Ya. Nah,
Kalau petinggi-petinggi ini kan adem ayem saja, aman-aman saja. Ya, yang tidak aman ini kan ketika kita di bawah. Maka makna hijrah ini menghendaki kita totalitas memaknai yang tadi kita sebut al-la'ali al-khafiyah. Ada makna tersembunyi, ada makna yang tidak tampak, dan itu bisa Bapak Ibu lakukan melalui 3 konsep yang tadi ada di Al-Baqarah 151. Tilawah, berarti kita harus banyak membaca, tidak sekedar membaca, berarti harus paham sampai bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang menang, mana yang kalah, gitu ya. Nah yang kedua, setelah ini kita ketahui, kita refleksi diri dengan tazkiyah. T yang kedua, bersihkan hati, sucikan diri kita, begitu. Baru yang ketiga, kalau ini sudah mapan, mantep, ilmunya sudah ada, hatinya sudah bersih, diajarkan. Taklim. Maka taklimnya harus mengajarkan. Konteksnya tadi, yaitu tadi, Bapak Ibu ketemu siapa, dibimbing. Akhirnya muncul taklim itu. Taklim ini akan muncul. Nah itu yang kami secara pribadi mencoba untuk berada di situ. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ini tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Masyarakat yang diajarkan ngaji itu kampung, porong metropolitan, langgar-langgar, musola-musola, masjid-masjid. Sampai ada teman-teman jamaah, Ustadz lulusan luar negeri kok ngajarnya di kampung. Loh, yang hebat begini, profesor ngajar SD gitu. Ya, dokter ngajar anak SD, anak SMP, itu yang hebat. Kalau profesor ngajar dokter biasa itu. Ya, kita ini kan nyari yang aneh-aneh. Ada orang punya penghasilannya cuma 3 juta tapi bisa sedekah, bisa nganu kambing, kurban dengan 1 ekor kambing. Kalau orang punya penghasilan 30 juta, 50 juta, 100 juta bisa ngasih sapi, itu biasa. Maka jangan kaget orang-orang yang kurbannya dengan sapi. Yang kaget, yang hebat itu dia datang, dia pedagang es keliling, atau dia pedagang kaki 5, dia bisa bawa 1 ekor kambing. Itu yang hebat. Orang hebat itu bisa memberi di tengah-tengah dia susah. Tapi kalau dia tidak pernah susah dan memberi, baro'ah minad dhimmah, bisa jadi begitu. Melepas, membebaskan dari tanggung, sing penting wis, kata bahasa Jawanya begitu. Nah ini yang diubah. Hijrah yang diajarkan bertauhid, tidak akan pernah ada kamus orang bangkrut ketika hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Utsman, lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat siapa tadi, Abdurrahman bin Auf. Tidak akan pernah ada yang bangkrut. Syaratnya satu, yang dilakukan ikhlas. Hartanya, tenaganya, pikirannya, kalau perlu jiwanya. Itu hijrah yang sebenarnya. Itu maknanya totalitas. Nah, Bapak Ibu kalau cuman baru dengan hartanya, tenaganya enggak, belum. Ini ada pengajian, yang datang cuman makanannya, orangnya enggak. Yang datang cuman masjid saya yang listriknya, sanggup ustadznya dari saya, tapi orangnya enggak ada. Belum. Ini belak-belakan aja Pak ya. Ya, saya ini enggak senang ada kebohongan, kedustaan di antara kita. Wis apa adanya begitu. Ya. Jadi ini benar-benar dengan harta. Tidak cukup harta, raganya, jiwanya hadir di masjid, duduk menggerakkan di masjid. Ikut kalau masjid ini dibangun, lihat, duduk. Pikirannya, mikir. Kalau sampai mati, sampai jiwanya syahid, itu yang dikenal orang. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang mencontoh Rasulullah dengan hijrahnya ya. Ya, tadi kalimat Allah wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira. Berarti kan ada rezeki yang diluaskan. Ada kelapangan berbagai macam hal yang Allah tampakkan untuk kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberi berkah dari setiap amal baik kita semua.
tidak luput dari segala bentuk musibah. Hari ini banyak kita diuji dengan berbagai macam ujian. Ya, kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat setiap bala, setiap musibah, setiap ujian. Meskipun kita tetap mawas diri, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Banyak-banyaklah kita bermuhasabah, banyak-banyaklah kita untuk koreksi diri. Karena ketika kita akan mengajak orang itu menjadi baik, maka kita ini juga harus baik terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.